Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau bahas konten baru yaitu Ekskul Experience Kuliah. Jadi di episode pertama ini aku akan menjelaskan bagaimana kehidupanku saat berkuliah. Let's get started. Aku kuliah di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di mana itu? Kalau kalian orang Surabaya, kalian tahu DBL Arena. Ya gak nyambung sih. Ya, nek kalian nak DBL Arena, ngarepmu iku ana ijo-ijo ya iku kampusku rek. Aku jurusan apa ayo? Yes, that's right. English Language Education Department atau pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris iku masuk dek Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan akreditasinya iku A. Masukin lah jalur apa? Jalur mandiri. Dan kenapa milih mandiri UIN? Because one of the reason is tidak ada uang pangkal. Dan akhirnya aku lanjut di UIN dengan UKT 7 juta sekian. Jadi per bulan aku harus bayar 7. Per bulan. Modar aku. Per semester, per 6 bulan. Per 6 bulan berarti aku bayar 7 juta. Jadi deh, UKT itu gak mutlak, tergantung dari data yang kalian masukin ketika kalian apply formulir. Kalian bakal ngisi kayak alamat, terus pekerjaan bapak ibu, lewat pendidikan bapak ibu, terus kalian juga harus foto-foto rumah, terus kendaraan ada berapa, dan lain-lain. Terus dari data tersebut, nanti kalian digolongkan di golongan-golongan yang sudah tersedia. Kalian tuh masuk golongan apa, berarti itu UKT yang harus kalian bayar per semester. Tapi gak mesti mandiri itu bayarnya mahal, rek. Temanku ada yang mandiri tapi bayar tuh 4 juta. It depends lah, depends on the formulir yang kalian isi. Oke, jadi mau cerita sedikit gimana tes mandiri UIN. Jadi ada 2 tes, yaitu tes pertama, tes tulis, dan tes yang kedua itu tes lisan, praktek. Jadi tes tulisnya itu kayak tes SBM, cuman namanya juga UIN, pasti ada soal agama, bahasa Arab. Pokoknya ada tes bahasa Arab dan pengetahuan Islam yang dasar-dasar. So, after tes tulis, kalian akan menunggu beberapa hari untuk mengetahui apakah kalian lolos atau gugur dalam tes tersebut di web UIN. Kalau kalian lulus, tandanya berarti kalian harus mengikuti tes lisan, yang mana itu tanggal, hari, waktu itu udah ditentuin. Jadi ada gelombang-gelombang. Jadi datanglah tepat waktu dan nanti kalian akan dipanggil secara berkelompok masuk ke ruang uji. Kalau kalian pernah ujian praktek agama SMA, kurang lebih seperti itu. No spoiler, check. Terus kalian bakal menunggu beberapa saat lagi, nggak beberapa saat, beberapa hari, ketentuan apakah kalian lulus atau tidak. Dan kalau emang kalian lulus, congratulations, berarti kalian diterima. Dan kalau nggak lulus, jangan berkecil hati, pasti itu adalah jalan terbaik untuk kalian. Golden wish. Dan kalau kalian lulus dan benar-benar ingin melanjutkan kuliah di UIN dengan jalur mandiri, kalian harus segera daftar ulang. Terus, bener nggak sih nek ujian tes mandiri itu hanya sekedar formalitas? Padahal kalau udah daftar mandiri itu pasti diterima. Big no. Jadi based on my experience, tes mandiri itu benar-benar kompetitif banget karena ada sistem gugur gitu. Temenku itu ada yang nggak lolos tes tulis. Jadi don't take it lightly, jangan menyepelekan sesuatu, oke? Tetap belajar walaupun itu tes jalur mandiri. Next, ospek experience check. Ospek UIN itu namanya PBAK. PBAK itu adalah ospek universitas dan diikuti oleh semua mahasiswa dari semua fakultas yang ada di UIN. Jadi in my point of view, PBAK itu benar-benar pure pengenalan. Kalian benar-benar diarahin sama kakak-kakaknya, benar-benar dapet ilmu kayak UIN itu gimana, UIN itu ada apa aja, terus sistemnya bagaimana. Bahkan pulang paling malam itu maghrib aku. Dan gak pernah pulang jam 9, jam 10 gara-gara ngerjain tugas kelompok atau apa, project. Itu gak pernah. Jadi kayak gak kerasa ospek, kayak berasa study tour. Tapi capek lah pasti. Aku bakal bahas sedikit tentang PESMA dan PESMI, pesantren mahasiswa dan pesantren mahasiswi. Buat kalian anak rantau tinggal
di luar Surabaya atau di luar Jawa atau di luar negeri, gak mungkin dong PP. Kalian bisa saja ngekos, cari apartemen, cari rumah, cari kontrakan, atau kalau kalian berasa 4 ini terlalu bebas, kalian bisa memilih untuk tinggal di asrama yang telah disediakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Jadi itu letaknya di sekitar komplek UIN, di dalam UIN. Jadi kalau PESMI itu bayarnya per tahun, pesantren mahasiswi itu bayarnya per tahun 2,1 juta. Kalau pesantren mahasiswa buat cowok itu bayarnya 1,8 juta untuk kamarnya, 220.000 itu untuk kitab-kitabnya. Welcome to Maba Life. Jadi ketika aku maba, aku baru tahu ada program yang make me shock at that time. Program ini tuh namanya intensif bahasa Arab dan intensif bahasa Inggris. Kenapa itu membuatku terkejut? Karena jadwal masuk intensif bahasa Arab dan intensif bahasa Inggris adalah jam 6. Ayang nolak kan jam 6. Masuk jam 6 kan budaya jam piro woy? Jam 5. Intensif bahasa Arab itu Senin sama Rabu. Kalau intensif bahasa Inggris Selasa sama Kamis. Senin sampai Kamis jam 6 pagi hanya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Oh iya, ini hanya berlaku untuk maba semester 1 dan 2. Jadi ketika kalian udah semester 3 dan seterusnya, tidak ada lagi intensif-intensifan. Mantap. Intensif itu bukan kajian ya, Rek. Jadi ini kayak les bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu loh. Kalian benar-benar belajar bahasanya, terus kayak struktur, cara membuat kalimatnya bagaimana. Terus kalau bahasa Inggris tuh tenses, grammar, kalian juga bakal tes TOEIC dan lain-lain. Dah, intensif bahasa Arab itu pakai buku. Kalian bakal dapat buku ini. Ini buku full Arab. Enggak full Arab. Jadi ada Indonesia tapi arti dan penjelasan. Kalian yang dari SMA bakal bismillah wae. Jadi di sini tuh ya ada kosakata, terus ada latihan-latihannya. Nah, kalian suruh menerjemahkan kayak gini guys. Jadi semangat untuk kalian yang tidak bisa bahasa Arab. Ini adalah saatnya kalian untuk melek mata mempelajari bahasa Arab untuk kebaikan kita bersama. Dan intensif dua-duanya itu ada tesnya, Rek, tes akhir. Dan tes akhir itu kalau kalian lolos bakal dikasih sertifikat, yang mana sertifikat itu sangat penting. Pokoknya penting, Rek, penting. Dan kejutan lagi di semester 1, yaitu ada program bernama Ma'had di sore hari setiap Selasa dan Kamis jam 4 sore hanya di UIN Sunan Ampel Surabaya. Oh, sambat kok. Ma'had itu ada bukunya. Seperti ini. Ini ada gambar Masjid UIN. Nah, kalau program ini itu namanya kajian, Rek. Jadi di buku ini isinya lebih full Arab. Isinya tidak ada bahasa Indonesianya, Arab semua nih. Boleh dicek Kak. Hanya ini yang bahasa Inggris. Jadi kalau Mahat ini itu lebih mempelajari fikih kayak sholat, puasa, Mahat ini juga ada tesnya guys, dan mendapat sertifikat juga yang sangat penting. Jadi 3 sertifikat itu harus kalian dapatkan. Oke, aja absen. Nek iso melbu. Nek iso absen. Semester 1 cek. Jadi di semester 1 KRS atau mata kuliah kalian sudah ditentukan oleh sistem. Matkul apa, dosennya siapa, jam berapa, ruangannya di mana, gedungnya apa. Semua itu sudah tertera di siakat kalian masing-masing. Jadi tidak ada rebutan-rebutan klub. Namanya juga UIN, jadi matkul Islam juga ada di semester 1 sebagai pengantar agama Islam. Seperti semester 1 itu kuliahnya lebih banyak bikin makalah, diskusi, presentasi, tanya jawab, muter-muter lah itu. Semua matkul seperti itu. Terus kalian bakal bolak-balik perpus untuk mencari referensi sebagai daftar pustaka makalah kalian. Terus kalian bakal dapat kartu perpus UIN untuk pinjem-pinjem buku gitu. Dan as a college student, kalian jangan stuck di satu perpus univ kalian aja. Tapi kalian bisa kunjungin semua perpus yang ada di semua kampus di Surabaya. Aku pernah daftar kartu perpus di UNESA, itu 35.000, aktifnya 1 bulan. Jadi aku kalau misal perpus UIN tuh bukunya yang tak
cari itu gak ada atau dipinjam orang lain, aku gak harus nunggu, jadi aku langsung cari di perpus Unesa. Semakin banyak referensi buku yang kalian cari di berbagai perpus di setiap kampus, berarti makin berbobot makalah kalian. Semester 2 cek. Jadi semester 2 ini berbeda sangat dengan semester 1. Sangat berbeda dengan semester 1 karena KRS-an semester 2 sangat penuh kompetisi dan emosi, terjadi banyak pertikungan antar teman. Karena apa? Kalian harus rebutan jadwal kuliah atau matkul sesuai yang kalian pilih sebelum KRS-an. Jadi sebelum KRS itu dibuka, kalian tuh udah bisa lihat di Siakat matkul kalian semester 2 itu apa aja, dosennya siapa aja, jamnya jam berapa, itu kalian bisa milih sendiri. Dan kalian bisa pilih jadwal yang enak gitu loh. Kalian bisa merencanakan, kalian memilih untuk Jumat gak ada matkul, kalian bisa taruh semua matkul itu diratain di Senin sampai Kamis, itu bisa. Tapi faktanya kalian harus rebutan. Jadi sistemnya tuh siapa yang bayar UKT duluan berarti dia yang dapat kuota duluan. Dan kalau kalian nggak dapat kuota atau kehabisan kuota, kalian harus ke kampus dan ngurus di ruang akademik dan minta penambahan kuota. Semester 2 was so cool sampai suatu penyakit datang dari Wuhan ke Indonesia yang membuat sistem perkuliahan semester 2 menjadi AFK cek. Jadi semua perkuliahan normal diubah pada sistem online, yang mana mengubahku menjadi seorang YouTuber karena tugasnya buat video upload YouTube, buat video upload YouTube, buat video upload Google Classroom, terus live Zoom, bahkan UASku video call dengan dosen. Dan aku absen pertama, dan semester 2 aku berakhir dengan IPK yang meningkat karena semuanya bisa dikerjakan secara instan di rumah, lihat Google, lihat buku. Oke, sekian dari kontenku kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian yang masuk UIN, walaupun itu paksaan orang tua atau pilihan kedua atau ya paksaan-paksaan lainnya atau masalah apapun yang membuat kalian masuk ke UIN, percayalah bahwa itu adalah jalan terbaik buat kalian dari Allah. Insya Allah kalian bakal dikumpulkan oleh orang-orang yang dekat sama Allah. Aduh, omonganku. Ya, intinya berpikirlah bahwa itu adalah jalan terbaik. Biar berkah, biar kalian mencari ilmu di UIN itu dengan lancar dan ilmunya itu berguna yang pasti. Thanks for watching konten ekskul ke depan. Kalian bisa komen di bawah, kalian penasaran sama cerita anak universitas mana dan jurusan apa. Kalau misal ada temanku yang dari universitas itu atau jurusan itu, nanti tak undang dan kita bisa berbincang-bincang. Gak cuma universitas aja, jadi politeknik juga kalian bisa saran di bawah. Nanti yang paling banyak atau kalau sing komen ya tak tentuno dhewe kamu. Thank you. Terima kasih untuk mendengarkan. Stay healthy dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.